Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Telutizen. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan akan menjelaskan tentang parity generator. Berikut adalah anggota kelompok 2. Dan berikut ini merupakan pembagian tugas dari masing-masing anggota kami. Selanjutnya, kami akan langsung menjelaskan mengenai parity generator dengan 3 bit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Kamalia. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang ODD, parity, dan key map. Pada slide ini terdapat tabel kebenaran 3 byte yang dapat diisi dari kolom kosong sampai kolom 7. Berikut adalah ODD parity. ODD parity sendiri adalah sebuah bit tambahan yang diberikan untuk jumlah bit 1 pada urutan data yang disertainya menjadi ganjil. Berikut contoh ODD parity dari tabel kebenaran 3 byte binary. ODD parity bisa disebut juga dengan parity ganjil apabila bitnya berjumlah 1 atau ganjil. Pada tabel berikut ini, ODD parity kita sebut dengan kata lain PD dengan rumus sigma M dan diisi dengan bit 1 yang berada pada kolom 1, 3, 5, dan 6. Pada slide ini terdapat tabel kebenaran 3 byte yang dapat diisi dari kolom kosong sampai kolom 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaulan Sakila. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang fungsi persamaan rangkaian. Sebelumnya, kita sudah menjelaskan bagaimana cara membuat keymap 2x4 berdasarkan odd parity berjumlah 3 bit. Seperti inilah hasilnya. Lalu perhatikan kotak yang bernilai 1 pada tabel yang pertama, 000 bernilai 1, maka kita ubah menjadi PD sama dengan A aksen, B aksen, C aksen. Kedua, 101 kita ubah menjadi A, B aksen, C. Ketiga, 011 kita ubah menjadi A aksen, B, C. Dan yang terakhir, 110 kita ubah menjadi A, B, C aksen. Setelah itu, kita perhatikan C yang sama. Yang pertama, terdapat C aksen. C aksen kita gabungkan menjadi C aksen dalam kurung A aksen, B aksen ditambah AB tutup kurung. Lalu yang kedua, kita gabungkan yang memiliki nilai C menjadi C dalam kurung A, B aksen ditambah A aksen B. Setelah itu, kita perhatikan bahwa pada C aksen, nilai A aksen, B aksen ditambah AB ini memiliki arti sama itu benar, atau dikenal sebagai ekuivalen. Maka, bisa kita sederhanakan menjadi C aksen dalam kurung A ekuivalen B atau A XNOR B. Lalu, pada C, AB aksen ditambah A aksen B, di sini memiliki arti berbeda itu benar, atau dikenal sebagai exclusive OR atau XOR, maka dapat kita sederhanakan menjadi C dalam kurung A exclusive OR B, atau A XOR B. Perhatikan bahwa nilai A ekuivalen B atau A XNOR B bernilai sama dengan A XOR B aksen. Maka didapatkan sebagai berikut. Selanjutnya, kita misalkan A XOR B menjadi X. Kita lanjutkan penjelasan selanjutnya. Kita memiliki C aksen, X aksen ditambah CX. Perhatikan bahwa C aksen, X aksen ditambah CX bernilai sama itu benar.
maka kita bisa sederhanakan menjadi C ekuivalen X atau C X NOR X. Lalu, kita ubah X di sini menjadi A XOR B. Maka, didapatkan fungsi persamaan rangkaian dari odd parity generator 3 bit adalah C XNOR dalam kurung A XOR B tutup kurung. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang saatnya menggambar rangkaian logika. Jadi saya mengambil rangkaian logika untuk fungsi ini. Kita membutuhkan A, B, dan C. Kita bisa lihat tiga input ini yaitu A, B, dan C, yang mana sebelumnya pada bagian key map yaitu C XNOR dan A sort B. Pertama-tama saya mengambil A sort B, kemudian kita melepas XNOR dari dua ini. Untuk dua ini kita menggunakan XNOR, jadi ini P atau parity generator. Nah, contohnya jika kita memberikan 1, 0, 1 sebagai masukan untuk rangkaian logika, maka kita perlu menyediakan 1 atau tidak. Kita bisa memeriksa di sini. Ketika kita mengambil satu sort 0, maka output sort adalah 1. Yang ini berarti sort yang lebar, jadi artinya 1. Satu sort berarti kita mendapatkan parity generator ganjil, menghasilkan 1. Jadi ketika kita diberi angka genap, itu merupakan parity generator yang dihasilkan satu sama lain yang kita tambahkan dengan inti. Baik, kita akan masuk pada event parity generator. Dalam event parity, jumlah bit dengan nilai 1 dihitung jika angka itu ganjil. Nilai bit parity disetel ke 1 untuk menjadikan jumlah total 1 dalam himpunan bit parity menjadi angka genap. Baik, selanjutnya kita beralih pada tabel kebenaran ini atau tabel kebenaran event parity. Jadi kita akan mempertimbangkan tiga inputan data yaitu A, B, dan C dan event parity sebagai output. Nah, yang pertama yaitu 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Untuk menghasilkan jumlah genap kita tambahkan dengan 0. Dan yang kedua yaitu 0 tambah 0 tambah 1. Begitu juga untuk menghasilkan jumlah genap kita tambahkan dengan 1. Kemudian yang ketiga yaitu 0 tambah 1 tambah 0. Untuk menghasilkan jumlah yang genap kita tambahkan dengan 1. Dan yang keempat yaitu 0 tambah 1 tambah 1 untuk menghasilkan kebetulan ini inputannya sudah genap, jadi kita hanya menambahkan angka 0. Dan yang kelima yaitu 1 tambah 0 tambah 0. Untuk mendapatkan jumlah genap kita tambahkan dengan 1. Kemudian yang ke 6, 1 tambah 0 tambah 1. Untuk menghasilkan jumlah genap kita tambahkan dengan 0. Kemudian yang ketujuh yaitu 1 tambah 1 tambah 0. Untuk menghasilkan jumlah genap kita tambahkan dengan 0. Dan yang terakhir yaitu 1 tambah 1 tambah 1. Untuk menghasilkan jumlah genap kita tambahkan dengan angka 1. Baik, mungkin itu dari saya tentang penjelasan event parity generator dan akan dilanjutkan oleh teman saya pada bagian key map. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membuat keymap. Seperti yang kita lihat, tabel di samping memiliki 3 variabel. Jadi kita akan membuat keymap dengan 3 variabel, yaitu A, B, dan C. Kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Di sini bernilai 0, di sini 1, di sini 0, di sini 0, di sini 0, di sini 1, di sini 1, 1, di sini 1, dan di sini 0. Kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Untuk mempermudah kita
cukup fokus di bagian event yang bernilai 1. Contoh ini, ketika A-nya bernilai 0 dan BC-nya bernilai 0 dan 1, maka di sini akan bernilai 1. Lalu, ketika di sini bernilai 0 dan BC-nya bernilai 1 dan 0, maka di sini akan bernilai 1. Selanjutnya, ketika A-nya bernilai 1 dan BC-nya bernilai 0, maka di sini akan bernilai 1. Yang terakhir, ketika A-nya bernilai 1 dan B dan C-nya juga bernilai 1, maka di sini akan bernilai 1. Dan sisanya akan bernilai 0, 0, 0, dan 0. Halo, nama saya Adinda. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang parity genap. Langsung saja, jika sudah seperti ini, kita tinggal membuat grup atau mengelompokkan angka-angkanya. Kita kelompokkan seperti ini. Jika sudah terkelompok seperti itu, kita tinggal menulis variabelnya dan menyederhanakannya. Lalu kita tulis variabel kelompok pertama yang warna merah dulu. Caranya adalah kita sesuaikan saja variabel dengan binernya. Jadi kita tulis pif sama dengan A, B aksen, dan C aksen. Sekarang kita ke yang kedua yang warna kuning. Kita tulis saja A aksen, B aksen, dan C. Kemudian yang ketiga kita tulis A, B, dan C. Dan yang terakhir kita tulis A aksen, B, dan C aksen. Setelah selesai, sekarang kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya yaitu kita ambil variabel yang sama dulu. Seperti pada dua kelompok pertama, kita ambil variabel yang sama yaitu B aksen. Nah, kalau udah, sisanya kita masukin ke dalam kurung seperti ini. Masih ada sisa dua kelompok, kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Kita lihat variabel yang sama yaitu variabel yang B, lalu sisanya kita masukkan ke dalam kurung lagi seperti ini. Sekarang kita sederhanakan lagi yang ada di dalam kurung. Disederhanakan menjadi B aksennya masih ditulis, kemudian dalam kurungnya kita ubah menjadi A XOR C. Ditambah B-nya masih ditulis, kemudian dalam kurungnya A XOR C. Kita sederhanakan lagi menjadi B aksen, dalam kurungnya A XOR C, kemudian ditambah B dalam kurung A XOR C, yang dalam kurung semuanya aksen. Kemudian kita ibaratkan yang dalam kurung ini menjadi X. Ditulis jadi pif sama dengan B aksen X plus B X aksen. Lalu disederhanakan menjadi B XOR X. Atau bisa juga ditulis jadi pif sama dengan B XOR dalam kurung A XOR C. Yang terakhir, kita akan membahas tentang rangkaian logika yang memiliki persamaan berikut. Seperti yang kita tahu, kita memiliki rangkaian yang memiliki 3 inputan. Jadi kita di sini akan menggambar 3 inputan tersebut. Itu A, B, dan C. Di sini kita akan mengerjakan bagian dalam kurung terlebih dahulu, yaitu A XOR C. Tarik dari A, tarik dari C, lalu kita memiliki B XOR
hasil dari A SOR C. Berarti kita akan menggambar SOR B terlebih dahulu. Untuk mengecek apakah rangkaian ini berfungsi dengan baik, kita akan menggunakan tabel kebenaran yang sebelumnya. Kita akan menggunakan bagian atas terlebih dahulu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf Maka apabila A, ada B, salah dan C-nya kata. adalah Terima 0. kasih. 0, 0. Kita akan mengerjakan yang di bagian dalam kurung terlebih dahulu. Di sini A-nya 0, C-nya 0. Karena ini gerbang SOR, berarti di sini bernilai false atau 0. Lalu B SOR hasil dari A SOR C. B-nya di sini adalah 0, berarti di sini 0 dan di sini 0. Karena ini menggunakan gerbang SOR, jadi di sini akan bernilai false atau 0. Sesuai dengan yang ada di tabel. Kita akan menggunakan percobaan sekali lagi, itu yang di bawahnya. Ketika A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1. A-nya 0, C-nya 1. Ini adalah gerbang logika SOR. 0 SOR 1 akan bernilai true atau 1. Lalu B SOR hasil dari A SOR C. B-nya di sini bernilai 0, di sini 0, dan hasilnya ini bernilai 1. Karena ini menggunakan gerbang SOR, di 1 SOR 0 bernilai 1. Dan di sini juga bernilai benar.